Akhirnya turun tangan. Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, langsung buat pernyataan sangat keras dan tegas soal wasit di laga Indonesia versus Irak hari ini. Bahkan bilang gini, soal kartu merah pemain Irak di kotak penalti, tapi tak beri penalti untuk Indonesia. Benarkah? Simak semua detailnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Hari ini, sebuah badai moral dan etika menghantam dunia perwasitan. Dari koridor kekuasaan tertinggi FIFA, sebuah suara yang disegani dan dihormati melengking tajam, menembus kabut kontroversi yang menyelimuti laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia kontra Irak. Bukan sembarang suara, melainkan Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit FIFA, sang ikon integritas yang wajah tegasnya adalah jaminan keadilan. Ia tak sekedar mengeluarkan pernyataan, ia melemparkan sebuah deklarasi perang terhadap ketidakadilan. Panggung kualifikasi Piala Dunia yang seharusnya menjadi ajang unjuk gigi dan sportivitas justru berubah menjadi saksi bisu serangkaian kejanggalan yang tak termaafkan. Wasit asal Cina, Ma Ning, sang pengadil lapangan, kini menjadi figur sentral dalam badai kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap keputusan, setiap isyarat peluitnya dalam pertandingan yang berakhir merugikan Timnas Indonesia itu kini diperiksa dengan lensa pembesar oleh mata tajam Collina. Apa yang terjadi di lapangan malam itu adalah sebuah anomali, sebuah noda yang merusak esensi sepak bola, ujar seorang sumber terpercaya di lingkaran dalam FIFA, menukil kekecewaan mendalam Collina. Bagaimana mungkin pelanggaran brutal terhadap Ole Romeni, sebuah tackle yang bisa mengakhiri karir seorang pemain muda, luput dari hukuman yang setimpal? Bagaimana bisa kartu merah yang jelas-jelas pantas diberikan kepada pemain Irak diabaikan begitu saja? Ini bukan sekedar kesalahan manusiawi, ini adalah sebuah pola yang mencurigakan. Yang paling menggores hati dan memicu kemarahan Collina adalah sikap abai Ma Ning terhadap teknologi yang dirancang khusus untuk menegakkan keadilan, VAR. Dia tak mengecek VAR sama sekali, nol. Padahal ada insiden-insiden yang terang benderang membutuhkan intervensi teknologi. Ini bukan hanya sebuah keputusan yang buruk, ini adalah penghinaan terhadap sistem yang kita bangun dengan susah payah. Namun, di tengah kegelapan kontroversi, secercah harapan datang dari sosok yang paling tepat. Pierluigi Collina dengan reputasinya yang tak terbantahkan telah memutuskan untuk turun gunung. Ia tidak akan tinggal diam. Sebuah pernyataan yang kini viral di kalangan internal FIFA menunjukkan betapa seriusnya ia menyikapi kasus ini. Ini adalah pernyataan langsung Collina dengan gema emosi yang tak tertahankan. Saya telah melihat rekaman, saya telah mendengar keluhan, dan jujur saja, hati saya tercabik-cabik. Ini bukan hanya tentang skor akhir, ini tentang kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia kepada kami, para pengemban amanah di FIFA. Kepercayaan bahwa setiap pertandingan, setiap keputusan akan didasari oleh keadilan dan kejujuran. Dengan sorot mata tajam yang menjadi ciri khasnya, Collina melanjutkan, suaranya kini lebih berat, penuh janji dan amarah yang terkontrol. Saya, Pierluigi Collina, sebagai Ketua Komite Wasit FIFA, bersumpah untuk mengusut tuntas setiap inci kejanggalan di pertandingan Indonesia melawan Irak itu. Saya tidak akan tidur nyenyak sebelum semua kebenaran terungkap. Ini bukan sekedar keluhan dari sebuah tim, ini adalah panggilan moral bagi saya pribadi. Kemudian datanglah bagian yang paling menggemparkan, sebuah ultimatum yang mengguncang fondasi perwasitan dunia.
Saya tidak akan mentolerir wasit yang tidak memiliki integritas. Saya tidak akan pernah membiarkan anggota di bawah naungan FIFA mencoreng nama baik yang telah kami bangun dengan darah dan keringat. Dan saya tekankan, jika terbukti ada indikasi suap atau pelanggaran etika lainnya yang disengaja untuk merugikan satu pihak, maka saya berjanji lisensi wasit tersebut akan dicabut selamanya. Ia tidak akan pernah lagi memiliki tempat di keluarga besar wasit FIFA. Ini adalah janji, ini adalah konsekuensi dari pengkhianatan. Pernyataan Collina ini bukan hanya sekedar retorika. Ini adalah pukulan telak yang akan menggema di setiap sudut federasi sepak bola dunia. Ini adalah peringatan keras bagi setiap wasit yang berani bermain-main dengan integritasnya. Ini adalah janji bahwa FIFA di bawah kepimpinan Collina akan menjadi benteng terakhir keadilan. Apakah ini awal dari revolusi dalam dunia perwasitan? Apakah kasus Manning akan menjadi preseden baru yang akan membersihkan oknum-oknum tak bertanggung jawab dari lapangan hijau? Jutaan pasang mata di Indonesia dan di seluruh dunia kini menanti dengan cemas. Mereka menanti kebenaran, mereka menanti keadilan, mereka menanti aksi nyata dari sang guardian integritas Pierluigi Collina. Satu hal yang pasti, kasus ini jauh dari kata selesai. Justru dengan masuknya Collina, tirai drama ini baru saja dibuka. Persiapkan diri Anda karena guntur keadilan akan segera bergemuruh. Dunia sepak bola tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bek tangguh Timnas Indonesia, Rizky Ridho menegaskan bahwa skuad Garuda kini sudah jauh lebih siap menghadapi tantangan berat melawan Irak. Laga ini merupakan bagian dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung pada Sabtu 12 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat dan syarat gengsi. Meski kemenangan belum otomatis memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, bagi para pemain, laga ini punya makna besar soal harga diri, mental, dan pembuktian sejauh mana perjuangan panjang mereka berbuah hasil nyata. Dalam sesi wawancara yang dikutip dari kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Rizky Ridho membeberkan bahwa tim sudah menjalani berbagai persiapan intens, termasuk melakukan evaluasi mendalam setelah kekalahan dari Arab Saudi beberapa hari lalu. Mungkin lebih banyak komunikasi di pertandingan, ujar bek berusia 23 tahun itu. Apa yang dibicarakan pelatih, kita ada evaluasi di hotel dan ruang meeting. Semua kesalahan kita evaluasi dan kita bersiap lebih baik saat melawan Irak, sambungnya. Menurut Ridho, pelatih Patrick Kluivert telah memberikan analisis dan gambaran lengkap mengenai kekuatan tim Irak yang akan mereka hadapi. Seluruh pemain kini sudah memahami apa yang harus diperbaiki dan strategi apa yang harus dijalankan di lapangan nanti. Dengan persiapan lebih matang, skuad Garuda diyakini bisa tampil lebih disiplin, tenang, dan fokus. 3 hal yang menjadi kunci menghadapi tim sekelas Irak yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan cepat. Lebih lanjut, Rizky Ridho mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya bisa terus menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Baginya, mengenakan seragam merah putih bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Saya sangat bangga dan bersyukur termasuk dalam tim ini, ujar pemain yang kini menjadi salah satu andalan di lini belakang Garuda. Ridho juga menyadari bahwa persaingan di tim nasional sangat ketat. Banyak pemain muda potensial yang terus bermunculan, membuat setiap pemain harus berjuang ekstra untuk mempertahankan tempatnya.
Tidak mudah untuk berjuang dan masuk menjadi pemain timnas, katanya jujur. Sangat bangga, bersyukur dan kerja keras. Harus menjadi contoh bahwa kita bisa, tutupnya penuh semangat. Bagi Rizky Ridho, duel kontra Irak bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga pembuktian dan kesempatan untuk menegakkan kepala setelah kekalahan menyakitkan 2-3 dari Arab Saudi di laga sebelumnya. Kemenangan atas Irak bukan hanya akan menjaga asa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga menjadi penegasan bahwa skuad Garuda kini tak bisa lagi dipandang remeh. Patrick Kluivert pun diyakini akan berusaha keras mencari taktik terbaik agar Indonesia bisa tampil lebih efektif dan tajam baik dalam bertahan maupun menyerang. Dengan semangat juang dan evaluasi yang sudah dijalankan, Ridho optimistis timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit kepada Irak, bahkan berpotensi mencuri kemenangan jika tampil disiplin sepanjang laga. Kini, seluruh perhatian pecinta sepak bola tanah air tertuju ke Jeddah. Apakah skuad Garuda yang dipimpin Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Martin Paes mampu bangkit dari kekalahan dan menumbangkan Irak yang begitu tangguh? Atau justru mereka kembali harus menelan pelajaran pahit? Satu hal yang pasti, semangat dan keyakinan dari para pemain seperti Rizky Ridho menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia belum menyerah. Mereka akan berjuang sampai detik terakhir demi membawa pulang 3 poin penting untuk Merah Putih. Bagaimana menurut kamu, pecinta Garuda? Apakah optimisme Rizky Ridho dan skuad Garuda cukup untuk menaklukkan Irak di tanah Arab? Laga panas Timnas Indonesia versus Irak di Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat. Duel ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025 dini hari WIB dan diyakini bakal menjadi pertandingan yang syarat gengsi serta penuh tensi tinggi. Untuk timnas Irak, laga ini menjadi pertandingan perdana mereka di putaran keempat. Sementara bagi skuad Garuda, ini adalah laga kedua setelah sebelumnya harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-3 di laga pembuka. Namun, Indonesia kini menghadapi tantangan berat, waktu pemulihan yang sangat singkat. Jarak antara pertandingan pertama dan kedua hanya 3 hari, membuat kondisi fisik para pemain belum sepenuhnya pulih. Situasi inilah yang disorot oleh Saad Kais, legenda sepak bola Irak. Ia menilai timnas Irak harus pintar memanfaatkan keunggulan fisik dan kebugaran yang mereka miliki. Dalam wawancara yang dikutip dari Al-Akhbar via superbowl.id, Saad Kais memberikan pesan penting kepada skuad berjuluk Singa Mesopotamia. Ia meminta timnya mengambil alih kendali permainan sejak awal dan memaksa Indonesia untuk bekerja keras di lapangan. Kita harus menghindari pemberian kartu kuning yang tidak perlu, tidak keberatan dengan keputusan wasit, tegas Kais. Kita harus mengambil alih penguasaan bola secara positif serta membuat pemain Indonesia mengerahkan tenaga fisik seperti saat mereka bermain melawan Arab Saudi dan menghabiskan cadangan fisik mereka setelah bermain selama sekitar 110 menit, lanjutnya. Menurutnya, penguasaan bola dan disiplin mental akan menjadi kunci kemenangan Irak. Kais juga menyoroti agar para pemain Irak tidak melakukan pelanggaran konyol atau protes berlebihan terhadap wasit, karena hal itu bisa mengacaukan ritme permainan dan memberi keuntungan bagi lawan. Lebih lanjut, Saad Kais menilai timnas Irak saat ini berada dalam kondisi terbaiknya, terutama setelah ditangani pelatih baru, Graham Arnold. Menurut Kais, kehadiran pelatih asal Australia itu membawa stabilitas teknis dan mental yang sebelumnya belum terlihat di era Jesus Casas. Irak berada dalam kondisi teknis yang lebih baik daripada yang kita lihat sebelumnya di bawah Jesus Casas dalam hal stabilitas, ujar Kais. Kehadiran pelatih hebat telah memberikan banyak kontribusi bagi tim, serta kondisi psikologis yang kurang dan yang menjadi fokus Arnold secara lebih efektif, tambahnya. Ia menegaskan bahwa stabilitas teknis, mental, dan fisik adalah fondasi utama untuk meraih kesuksesan di laga besar seperti ini.
Stabilitas teknis, mental, dan fisik merupakan faktor penting dalam kesuksesan, tegas Kais. Saya yakin timnas nasional Irak memiliki beberapa pilihan dalam hal kualitas dan tipe pemain, tetapi yang terpenting adalah penempatan yang tepat di lapangan, ujarnya lagi. Setelah melawan Indonesia, Irak akan menghadapi Arab Saudi pada 14 Oktober mendatang. Dua pertandingan ini, kata Kais, akan menjadi momen paling krusial dalam perjalanan Irak menuju impian tampil di Piala Dunia 2026. Hari ini adalah motivasi yang lebih besar dan lebih penting bagi Lions of Mesopotamia, kata Kais dengan nada tegas. 180 menit terpenting memisahkan kita dari impian kita untuk mencapai Piala Dunia dan kita tidak boleh membiarkan mereka lolos, tutupnya penuh keyakinan. Sebagai catatan, hanya juara grup dari 3 tim di grup B yang berhak langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Itu artinya, setiap poin menjadi sangat berharga dan setiap kesalahan bisa berarti kegagalan menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Melihat situasi terkini, memang Irak tampak lebih diunggulkan, baik dari segi kebugaran, pengalaman maupun kedalaman skuad. Namun, timnas Indonesia diprediksi tidak akan menyerah begitu saja. Skuad asuhan Patrick Kluivert itu justru dikenal punya semangat juang tinggi dan mental pantang menyerah, terlebih setelah belajar banyak dari kekalahan dramatis melawan Arab Saudi. Pertanyaannya sekarang, apakah skenario saat Kais akan berjalan mulus? Akankah Irak benar-benar mampu membuat Indonesia kehabisan tenaga dan mendominasi jalannya laga? Atau justru sebaliknya, Garuda bangkit dan membuat kejutan besar di tanah Arab? Bagaimana pendapatmu, pecinta sepak bola tanah air? Apakah strategi dan keyakinan saat Kais ini akan menjadi kenyataan atau Indonesia yang justru membalikkan prediksi? Tulis opinimu di kolom komentar.